bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru. Jadi terima kasih. Jadi saya menyampaikan terkait apa yang telah saya buat di kelas berkaitan dengan modul budaya positif ini. Jadi yang saya lakukan di kelas itu adalah saya sudah sekian mulai dari melaksanakan PGP ini, apa namanya, ada hal-hal yang saya temukan di kelas. Saya mencoba untuk bertanya kepada siswa, biasanya kegiatan pembelajaran yang sebelum dimulai itu apa yang kalian lakukan. Karena kan siswa menyampaikan bahwa mereka itu biasanya guru memberikan apa namanya, KD, langkah-langkah materi-materi apa saja yang pengenalan materi-materi apa saja, materi-materi yang akan mereka pelajari dalam semester itu. Nah, setelah saya mempelajari terkait dengan budaya positif ini, saya mencoba untuk mengenalkan satu kebiasaan baru atau paradigma baru di dalam kelas terkait dengan kesepakatan kelas dan keinginan kelas atau keinginan kelas yang siswa inginkan dalam kelas mereka, seperti itu. Jadi saya buat seperti ini. Izin berbagi dulu, saya izin share. Nah, ini mungkin teman-teman sudah bisa lihat kok. Sudah Pak Mel. Jelas. Jadi ini saya bagikan foto saja terkait dengan apa yang sudah saya buat. Jadi di sini saya menyiapkan dua kertas karton yang di situ saya tuliskan dengan keyakinan kelas, kemudian impian kelas daripada siswa itu. Jadi ketika saya tanyakan kira-kira keinginan atau kalian mau kelas kalian itu seperti apa, sebelum saya minta mereka menulisnya pada kertas kecil yang saya bagikan, saya tanya dulu kira-kira kelas yang kalian inginkan itu seperti apa. Tapi di sini kebanyakan siswa tidak menjawab atau diam, ya, tidak menjawab atau diam. Maka di dua kertas karton ini saya tuliskan, kemudian saya memberikan arahan kepada mereka. Saya bilang tulis apa saja yang kalian inginkan terkait keyakinan kelas yang akan berlangsung untuk bukan saja saya sebagai guru mata pelajaran, tetapi untuk siapapun guru yang akan masuk ke kelas kalian, ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika saya memberikan kertas itu, ternyata siswa banyak yang tertarik untuk menulis perubahan-perubahan yang ingin terjadi dalam kelas mereka, mulai dari bagaimana perubahan belajar, kemudian bagaimana menerapkan disiplin, kemudian bagaimana memotivasi teman-teman yang lain, kemudian di dalam kegiatan kelas itu mereka itu menginginkan apa saja
kemudian mereka juga menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan guru ketika berada di dalam kelas maupun ketika guru harus datang ke kelas, seperti itu. Kemudian adapun itu berkaitan dengan kelas impian. Kelas impiannya seperti itu. Kemudian mereka inginkan kelas itu wajahnya seperti apa. Kemudian satu hal yang berkaitan dengan keyakinan kelas, keyakinan kelas yang berkaitan dengan aturan, ya, mereka juga ya di sini mereka menyampaikan juga hampir sama dengan yang sudah mereka tuliskan di kelas impian tadi. Di kelas impian tadi. Setelah itu setelah semuanya sudah selesai memberikan unek-unek mereka pada kertas itu, maka di situ saya memberikan bahwa saya menyampaikan kepada mereka bahwa untuk keyakinan kelas ini memang berbeda dengan yang namanya aturan kelas. Ya, kalau aturan kelas itu bersifatnya abstrak dan untuk keyakinan kelas itu adalah hal yang akan kalian lakukan. Nah, ketika setelah selesai membuat kegiatan ini, mereka mungkin lupa ketika seiring berjalannya kegiatan pembelajaran, mereka mungkin lupa, tetapi ketika ada kegiatan pembelajaran lainnya yang ingin masuk, ada siswa yang mencoba untuk tidak mengikuti atau masuk terlambat, atau ketika guru mau masuk mereka mau keluar, saya selalu ingatkan, ingat apa yang sudah teman-teman atau anak-anak tulis pada karton yang kita telah pernah buat di kelas. Maka di situ mereka mengingat kembali dan mereka berkomitmen bahwa jangan lagi untuk meninggalkan kelas ketika guru masuk. Jadi kira-kira itu saja yang pengalaman yang saya sudah bagikan kepada siswa-siswi di dalam kelas. Terima kasih. Oke. Terima kasih, itu dari saya, kurang dan lebihnya mungkin dari teman-teman atau mungkin masukan atau pertanyaan saya kembalikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih Pak Melki. Kita berikan aplaus dulu kepada Pak Melki. Selalu. Ya, berikutnya tadi Pak Melki sudah mempersilahkan kepada kita semua untuk memberikan tanggapan, komentar atau pertanyaan. Jadi silahkan, saya beri kesempatan kepada teman-teman. Terima kasih banyak Pak Riz untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Mungkin saya ambil kesempatan pertama. Saya berterima kasih Pak Melki sudah share ke kita tentang kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin Pak Melki, apakah keyakinan kelas itu dibuat sesudah atau sebelum Pak Melki sosialisasi ke sekolah? Maksudnya ada semacam webinar atau apa? Maksudnya itu dilakukan langsung keyakinan kelasnya atau setelah ada sosialisasi ke teman-teman guru itu baru keyakinan kelasnya dibuat? Mungkin ya. Baik, terima kasih Ibu Cindy. Ibu Elsa. Jadi kegiatan keyakinan kelas ini saya langsung buat di kelas.
Tetapi untuk webinar atau berbagi kepada teman-teman itu biasanya saya dengan Ibu Ani itu biasanya di sekolah, biasanya kegiatan dalam diskusi sehari-hari atau biasanya dalam aktivitas sehari-hari kami biasanya sedikit menyalipkan terkait budaya positif ini dalam kegiatan sehari-hari. Jadi misalkan biasanya ada guru-guru yang keluar dari kelas itu biasanya menyampaikan unek-uneknya. Di situ kami masuk dan memberikan sedikit pandangan terkait bagaimana guru harus memberikan sebuah perubahan di dalam kelas, baik itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif kepada siswanya seperti apa, kemudian motivasi kepada siswa-siswa itu seperti apa. Jadi untuk sosialisasi kepada teman-teman itu tidak dalam bentuk formal, tetapi artinya ketika ada unek-unek yang disampaikan oleh guru, kami langsung secara spontan masuk untuk memberikan itu. Kemudian untuk kegiatan di kelas itu secara langsung, sebelumnya tidak pernah disampaikan kepada siswa, tetapi ketika masuk itu saya selalu saya bilang untuk kegiatan aktivitas pembelajaran sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran semester ini, mari kita mulai dengan sebuah keyakinan kelas supaya pembelajaran untuk semester ini anak-anak maunya seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu saja. Terima kasih banyak Pak Melki sudah berbagi. Pak Beni, Ibu Yandri, saya persilakan. Pak Beni mungkin nyalakan mic-nya dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Pak Melki itu sudah sangat bagus, dan dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Melki sudah mendapatkan respon yang sangat bagus dari siswa yang ada di dalam kelas. Dan mungkin apa yang sudah dilakukan ini bisa dilanjutkan untuk ini di lingkungan sekolahnya secara umum. Mungkin itu harapan dari saya, Pak Melki. Mungkin itu saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Riz. Mungkin karena saya dan Pak Melki satu sekolah, jadi apa yang Pak Melki lakukan itu juga yang saya lakukan. Jadi nanti mungkin kurang lebihnya saya kasih provisian saja kepada teman saya yang sudah luar biasa untuk sama-sama memajukan sekolah kami khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Ya, nanti masukan-masukan dari MLC, dari Pak Beni tentu juga akan menjadi bagian saya karena kebetulan kami berdua satu sekolah. Terima kasih Pak Riz. Oke, baik Ibu LC, Pak Beni dengan Ibu Yandri, saya juga boleh bertanya ya. Ya. Pak Melki, kita yang mengajar di SMP atau SMA kan kita mengajar mapel Pak ya. Berarti kita mengajar sekian rombel. Nah, ini sekaligus kita sharing, barangkali sama atau berbeda, apakah ada hal yang baik yang kita bisa berbagi begitu. Pak Mel lakukan di setiap kelas yang Pak Mel ajar atau baru di kelas tertentu? Itu sekaligus saya belum lakukan di semua kelas yang saya masuki, tapi apakah Pak Mel lakukan itu? Terus kalau iya, mungkin bisa cerita perbandingan masing-masing kelas itu seperti apa hasilnya, apakah ternyata hasil kesepakatannya agak-agak mirip sama-sama atau ternyata beda sama sekali atau seperti apa? Silakan Pak Mel.
Minta maaf Pak, saya bisa kasih mati kamera kok, soalnya Bisa, silakan. jadi sebenarnya baru satu kelas. Kebetulan saya mengajar untuk 3 rombel, tetapi baru saya lakukan di satu kelas. Jadi untuk kelas-kelas selanjutnya saya memang baru merencanakan untuk 2 kelas itu di minggu berikutnya. Tetapi karena memang sudah selesai, jadi baru satu kelas yang saya lakukan. Jadi meskipun tidak berkaitan dengan tugas ini, saya rencananya untuk akan menyelesaikan di 2 kelas itu juga. Jadi baru satu kelas saja yang saya lakukan. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Karena memang waktu yang tersedia juga, maksudnya sampai sekarang kan belum banyak sejak mulai semester 2 ini. Jadi nantinya kita mengalami hal yang sama. Oke, terima kasih Pak Eras. Saya rasa cukup penyampaian dari Pak Erasmus.